Halo Kang Teteh Sobat Utama yang udah join. Aku sapa-sapa dulu ya buat Kang Teteh yang udah join. Ada Kang Hanafi, halo Kang. Terus ada Teh Yolanda, halo Teh Yolan. Terus ada Teh Wica. Terus ada siapa lagi nih yang udah pada join? Udah lumayan banyak ya yang join. Oke. Kak, untuk wisuda Oktober apakah offline? Beda pembahasan ya kalau untuk wisuda sama live ini. Oke. Kita sambil nunggu pada join dulu. Nanti buat Akang Teteh mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ya nanti langsung di chat aja di kolom komentar pertanyaan untuk narasumber untuk hari ini gitu. Jadi, oke sebentar. Aku ini dulu ya. Undang dulu narasumbernya ya untuk live hari ini tuh narasumbernya ada Ibu Heti Nurrohmah selaku Kaprodi S1 Bahasa Jepang dan juga ada Kang Wiguna Hastakusuma selaku mahasiswa aktif S1 Bahasa Jepang sama ada Teh Ayu Andiani selaku fresh graduate. Jadi ini aku undang dulu narasumbernya sebentar ya. Oke, ini narasumbernya udah aku ini nanti tunggu. Oh ya, tanya sama yayasan, kenapa ngambil dana di kampus? Oh, Oke, jadi live kita hari ini kita bakal sharing-sharing nih ke sobat utama di rumah tentang program studi bahasa Jepang itu kayak gimana kayak gitu. Terus juga kita bakal nge-share kurikulumnya itu kayak gimana sih di bahasa Jepang dan juga bakal sharing-sharing pengalaman, strategi-strategi supaya berprestasi di program studi bahasa Jepang gitu. Dari Kang Hasta dan juga Teh Ayu dan juga dari Ibu Heti ya selaku Kaprodi S1 Bahasa Jepang. Oke, ini tunggu dulu ya ininya narasumbernya join. Halo Ibu Heti. Sebentar ya, ini ada ini teknis dulu. Jadi kita tunggu narasumbernya. Nah, diingatkan kembali nih buat Akang Teteh yang mau nanya langsung, nanti boleh langsung chat aja di kolom komentar. Nanti kita bakal sharing-sharing gitu di sini. Jadi santai-santai aja. Uh, di sini udah ada Teh Ayu. Halo Teh Sofi. Halo Teh Ayu. Iya. Nah, Teh Ayu ini fresh graduate lulusan tahun ini ya Teh ya? Ya betul, baru Januari Iya, di kemarin. bulan Januari ya Teh ya. Selamat ya Teh Ya. udah lulus jadi fresh graduate nih di Iya, program S1 makasih. Jepang. Iya, oke.
Bentar ya Teh. Oke, sambil nunggu yang lain mungkin langsung aja ya Teh ya, kita ngobrol-ngobrol nih sama Teh Ayu. Ya, boleh Teh. Boleh ya Teh ya. Oke, boleh ya. Mungkin pertama-pertama apa sih Teh yang membuat Teteh itu pengen masuk ke program studi S1 Bahasa Jepang dan kenapa sih kayak harus di Widya Tama? Oke. Pertama, karena aku ngerantau ya. Eh, Hal Oh iya. pertama yang aku pertimbangkan itu lokasi. Kalau dilihat lokasi Widyatama itu strategis banget gitu, kayak ke Ya, terminal betul. juga deket, ke stasiun kereta api deket, terus akses angkutan umum, angkot juga gampang, itu pertama. Yang kedua, kenapa harus S1 Bahasa Jepang Widyatama? Karena dilihat dari profil dosennya yang udah berpengalaman, ada yang S2, S3 di Jepang juga, terus mereka di Jepang juga lama. Yang di situ aku pikir kalau mereka jadi dosen aku pasti banyak nih wawasan tentang Jepang yang bisa mereka sharing ke aku, karena belajar bahasa itu kan nggak bisa sekedar dari buku gitu, perlu yang namanya pengalaman buat kesana gitu sih Teh. Ah gitu ya Teh ya. Oke. Mungkin ini kita perkenalan dulu Bu, ada Kang Hasta ya di sini. Halo Kang Hasta. Ya, halo. Ada suaranya? Oke. Ada Kang, ada. Mungkin boleh Kang perkenalan dulu ke sobat utama di rumah, Kang Hasta. Tentang Kang Hasta. Oh ya, halo. Nama saya Wigun Hasta Kusuma. Teman-teman saya sih biasanya panggilnya Hasta. Saya itu mahasiswa akhir Universitas Tama, jurusan Bahasa Jepang S1. Oke. Nah, mungkin kan tadi Teh Ayu udah ngejelasin nih kenapa Teh Ayu memilih untuk program studi bahasa Jepang di Widya Tama. Mungkin karena Widya Tama itu tempatnya strategis, terus juga untuk eh, apa ya, kepentingan studi juga gitu dosen-dosennya. Mungkin boleh nih dari Kang Hasta sendiri, apa sih yang membuat Kang Hasta masuk ke S1 program S1 bahasa Jepang di Widya Tama? Tuh, Kang. Ya, ya. Kalau dari saya sendiri sih, kalau saya kan punya basic bahasa Jepang itu dari SMA gitu kan. Terus emang pengennya itu lanjutnya bahasa Jepang lagi gitu. Karena Oh, udah ya kayak lebar aja gitu kan kalau misalnya iya. udah lanjut gitu kan. Kayak udah punya basic terus diasah lagi di kedepannya. Nah, kenapa saya pilih bahasa Jepang Widyatama gitu? Yang pertama, karena dulu waktu saya SMA itu saya pernah diajarin sama waktu les gitu kan. Ada dosen Widyatama terus kan sering cerita tentang Widyatama tuh. Itu yang bikin saya tertarik gitu sama Widyatama. Apalagi kan ngajar juga enak waktu sama saya sama dosen itu. Kalau misalnya dari satu dosen itu testimoninya kayak gitu kan jadi wah kayaknya benar-benar enak nih kalau saya ke Widyatama. Yang kedua mungkin hampir sama kayak Ayu. Kalau dari saya pengalaman saya sendiri sih, karena saya rumahnya di apa dekat Widyatama, jadi saya lebih enak gitu aksesnya sana. Apalagi Oke. banyak unggulan-unggulan yang membuat Widyatama itu kan katanya gini 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 dan saya itu apa mulai tertarik gitu. Oh, apakah benar ya kayak gini gini. Gitu. Oke. Oke, makasih ya Kang Ayu, Kang Hasa sama Teh Ayu. Nah, tadi nih ke-mention nih keunggulan-keunggulannya. Boleh dong diceritain dari Kang Hasta dan juga Teh Ayu, keunggulan apa sih sebenarnya di Widya Tama yang kalian rasain sebagai mahasiswa di S1 Bahasa Jepang? Dari Ya, Hasta mungkin dulu Ayu kali ya. dulu. Enggak, Boleh, Ayu dulu ya dulu. silakan. Dari siapa dulu aja? Kang Hasta boleh, Teh Ayu dulu boleh. Ladies first teh. Oke, Eh, ladies first oke nih oke. Teh, boleh. Kalau dari aku, keunggulan pertama kali aku masuk itu jadwal pendaftaran Widyatama itu relatif lebih panjang ya dibanding kampus swasta lain. Di situ aku mikir Widyatama ngasih kesempatan buat kami-kami yang pengen berjuang masuk PTN favorit gitu kan. Setelah dapet pengumuman gagal, terus Widyatama masih buka, itu satu kesempatan buat kami buat oh kuliah di sana gitu. Karena yang lain tuh udah pada tutup banget gitu loh Teh. Dan yang pas aku jadi mahasiswa, keunggulan yang aku rasa itu di fasilitas biro kemahasiswaan ya buat organisasi itu sangat membantu, memudahkan juga. Oke, boleh mungkin dari Kang Hasta gimana nih Kang keunggulan-keunggulan yang dirasain sebagai mahasiswa di S1 Bahasa Jepang Widya Tama? Ya, tentunya
banyak sekali ya kalau dari saya, kalau misalnya apalagi kalau SMA sama kuliah itu beda meskipun pelajaran yang saya ampu itu sama gitu. Yang pertama mungkin dari fasilitasnya itu kerasa banget gitu kan, beda dari pelajaran juga kan pasti lebih fokus gitu kan, lebih fokus ke bahasa Jepangnya. Dan banyak banget kayak unggulan-unggulan dari Widya Tama, apalagi kayak memfokuskan JLPT. Kalau JLPT itu bahasa Inggris gitu kan. Nah, apalagi di bahasa Jepang S1 Widya Tama ini menekankan banget JLPT gitu kan. Dan itu tuh salah satu sarana saya juga buat ikutan TOEFL-nya Jepang atau JLPT itu sendiri. Karena ada kelas khusus yang mengkhususkan kita untuk belajar lebih dalam untuk dapat JLPT, sertifikat JLPT itu. Dan yang lainnya mungkin di kita itu kan ada native speaker buat kita lebih enak lagi untuk menjalanin di aktivitas kuliah yang bisa membuat kita lebih semangat lagi, lebih paham lagi, lebih apa yang mau ditanya lebih banyak lagi. Mungkin itu sih. Terus fasilitasnya juga selama saya menggunakan di fasilitas utama itu enak banget. Gitu sih. Oke. Boleh nih Kang Hasta sama Teh Ayu, fasilitasnya kan tadi enak gitu ya di Widya Tama. Senyaman apa sih Kang fasilitas belajar di Widya Tama? Dari kelasnya mungkin Ayu lagi. gitu ya. Hasta dulu lah. Giliran Hasta tak. dulu Kalau di Teh Ayu. kalau dari saya sendiri sih, kalau untuk apa sih dari tempatnya, kalau misalnya sekali kesan pertama saya kan untuk Widya Tama itu kan dari bangunannya dulu, misalnya kan kalau lihat itu kan Instagramable banget gitu kan, kelihatan enak gitu kalau Ya, betul. foto atau ada spot-spot atau spot apapun gitu. Terus tamannya juga enak gitu kalau untuk nongkrong, kayak dari perpustakaannya sendiri, saya kan sering banget bolak-balik ke perpustakaan tuh, jadi kayak nyaman aja gitu di sana. Dan ya dari fasilitas bukunya juga berjalan lengkap. Dari ada kantinnya enak banget ya. Iya, betul. Gitu. Mungkin tambahin sama Ayu, takutnya sama semua. Kayaknya udah disebutin semua sama kamu, Kak. Enggak, kelasnya coba yuk. Dari kelasnya mungkin tadi belum sempat ke-mention. Ada AC-nya yuk. Ya. Rapi ya Kang Teh kelasnya. Kalau aku nyaman banget belajar di kelas ya, karena space-nya juga luas, terus meja, kursinya juga bagus, udaranya juga adem gitu, karena di Widya Tama tuh nggak gersang, banyak pohon, apalagi di daerah perpustakaan itu nyaman banget deh. Oke. Ini Halo Teh Sofi, bisa terdengar suara saya? Ibu, sangat Ayu Sang, Hasta Sang. Aduh, mohon maaf ya, ini tadi kayaknya terkendala deh di akun IG saya tidak bisa kedetek live IG-nya, jadi saya pakai akun partner saya. Mohon maaf ya. Iya. Jadi Bu Aduh, tapi dari selaku kepala program studi ya Bu ya di S1 Bahasa Jepang. Iya betul, Teh Sofi kebetulan diamanahi nih untuk di Prodi S1 Bahasa Jepang. Oke, boleh Bu mungkin langsung aja gimana sih Bu ceritain tentang gambaran singkat Prodi S1 Bahasa Jepang itu seperti apa, dari kurikulum mungkin dan juga program-program yang dijalankan nih Bu di S1 Bahasa Jepang. Oke. Punten tapi suara saya terdengar jelas ya? Iya Ibu, jelas terdengar. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mungkin dari sisi Hasta Sang dan Ayu Sang ya, dari sisi mahasiswa sudah didengar sekilas mungkin ya bagaimana gambaran studi gitu ya, sekolah atau kuliah di S1 Bahasa Jepang Widya Tama. Nah, mungkin sekilas ya, saya berikan tambahan informasi mungkin ya Teh ya, terkait prodi. Jadi betul, Prodi S1 Bahasa Jepang ini prodi salah satu prodi yang ini ya baru di Widya Tama, lahir di 2017 gitu ya. Jadi udah berapa tahun tuh kalau 2017? Udah sekitar 5 sampai 6 tahunan ya gitu. Berarti otomatis ya sudah ada jejak gitu ya untuk meluluskan. Nah, ini juga alhamdulillah nih Ayu Januari kemarin baru lulus ya Ayu ya. Ya, tentu. Alhamdulillah nih Ayu Sang juga angkatan 2018 lulus di 2022 kemarin dengan masa studi 3,5 tahun nih, luar biasa nih ya. Alhamdulillah
Jadi apa namanya tadi ya prodi yang berdiri di 2017, kemudian konsentrasinya itu di bidang penerjemahan industri begitu ya dan linguistik gitu ya. Terus dari sisi kurikulum sendiri gitu ya, kita juga mengikuti nih yang terbaru ya gitu ya sesuai dengan peraturan terbaru nih yang sedang masif digaungkan ya MBKM mungkin sudah mendengar ya di sini atau yang netizen yang join di sini ya itu MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kita juga menerapkan kurikulum tersebut. Nah ini ya mungkin cerita sedikit ya uniknya atau keunggulan dari kurikulum ini, keunggulan dari kurikulum MBKM ini memberikan kebebasan atau poin lebih gitu ya kepada mahasiswa supaya tidak merasakan hanya teori saja gitu ya. Jadi bisa keluar nih, bisa merasakan di dunia di luar kampus, gimana sih prakteknya melalui berbagai kegiatan di luar kampus gitu ya. Salah satunya ada dengan magang gitu ya, ada dengan apa namanya, misalnya ada Bina Desa dan sebagainya. Nah, berbicara tentang MBKM sendiri, yang sudah kita lakukan nih di program studi S1 Bahasa Jepang, ada PKL baik di dalam maupun luar negeri dalam bentuk internship ke Jepang gitu ya. Terus ada MBKM yang dari pemerintah juga ya, KMMI itu juga kita ada gitu ya, ada yang mengikuti program pemerintah dan ada yang dilakukan independen oleh program studi begitu ya, salah satunya dengan PKL ini gitu ya, PKL baik yang di dalam negeri maupun ya program internship ke Jepang. Itu juga salah satu yang sudah kita laksanakan ya di program MBKM. Dan ada yang kabar gembira lagi nih ya, kita juga merekognisi JLPT teh. JLPT itu Japanese Language Proficiency tes ya, kayak TOEFL-nya bahasa Jepang. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang sudah memiliki JLPT di N3, N2 gitu ya, N3 gitu ya, minimal N3 kita rekognisi ke beberapa mata kuliah. Gitu. Jadi otomatis nanti mata kuliahnya dapat A gitu. Itu salah satu terobosan juga ya dari kami untuk bisa ya tadi mau apa namanya meningkatkan untuk menjadi semangat juga ya ke teman-teman mahasiswa gitu, karena JLPT juga ini jadi salah satu sasaran mutu kita nih untuk nanti ketika lulus nih mahasiswa kita harus minimal mempunyai atau memiliki JLPT N3. Nah ini Hastasang nih salah satunya udah melebihi N3 ini. N2 ya Hasta ya. Luar biasa. Nah seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya ya tadi memang kita support juga untuk implementasi MBKM ini karena tadi ya apa namanya bisa mengupgrade mahasiswa baik dari sisi hard skill maupun soft skill gitulah. Dan apa namanya untuk mengasah dari sisi hard skill sama soft skill ini kita fasilitasi juga nih di program studi dengan program-programnya begitu teh. Ya salah satunya untuk hard skill-nya berarti kan pengetahuan terkait kebahasaannya gitu ya, baik budaya dan sebagainya kita support juga gitu ya. Gitu dengan apa namanya memberikan konten-konten kalau udah secara teknis nih ya, konten-konten tema atau bahasan perkuliahan dengan konten yang terkini begitu ya. Seperti itu misalnya ada mungkin Hasa sama Ayu juga bisa cerita ya ketika mempelajari modul begitu ya, tidak hanya modul yang memang ada kyokaso ya dari buku panduannya, tapi dari materi-materi lain gitu ya, misalnya ada terkait penerjemahan di bidang misalnya untuk teks beritakah dan apa gitu yang terkait kekinian itu juga kita bahas begitu. Dan dari sisi untuk hard skill-nya dari sisi apa namanya SDM pun gitu ya, alhamdulillahnya kita juga punya tim dosen gitu ya yang memang qualified juga begitu ya dari sisi pendidikannya dan maupun apa namanya kompetensi lainnya ya, ada akademisi dan praktisi juga di situ gitu, dan sudah ada tersertifikasi dosen juga ya. Seperti itu teh kurang lebih, mungkin sekilas dulu itu ya, nanti bisa di ini dikembangkan lagi teh, mangga barangkali ada hal lainnya. Keren banget ya Bu ya, ternyata di Widyatama untuk program S1 Bahasa Jepang ini juga ngelatih mahasiswanya untuk punya hard skill sama soft skill yang bagus gitu ya Bu ya.
Dan yang menarik nih Bu, Betul. tadi yang Sofi dengar adalah di S1 Bahasa Jepang itu kita bisa intern ke Jepang Bu. Internship ke Jepang, magang ke Jepang. Nah, itu gimana Bu programnya untuk magang ke Jepang? Iya, iya, betul, betul sekali Teh Sofi. Jadi itu ada salah satu peluang juga yang bisa didapatkan ketika berkuliah di S1 Bahasa Jepang ya. Untuk bisa intensif ke Jepang gitu. Jadi nanti biasanya kita ada standar nih mahasiswa yang minimal di tingkat 2 gitu ya atau tingkat 3 yang memang bisa apa namanya internship ke Jepang gitu. Biasanya tingkat 1 itu kan masa awal ya gitu. Kita melihat juga apa namanya nanti penyaringannya juga di internal prodi itu ada selain memang penyaringan dari sisi intelijensianya, ada dari segi attitude-nya juga gitu. Kita kan lihat nih evaluasi dari 1 tahun pertama perkuliahan seperti apa. Nanti bisa tingkat 2 ada yang tertarik. Nah, kita juga seleksi internal karena setelah seleksi internal kan nanti ada proses berikutnya ya. Ada wawancara juga dengan pihak user di sana dan sebagainya begitu. Jadi kita coba apa namanya munculkan nih gitu ya apa namanya calon-calon yang memang sudah direkomendasikan juga dari prodi gitu ya yang terbaik lah untuk bisa apa namanya bisa internship ke sana dan yang apa namanya internship ke sana selama 1 tahun ya dan yang paling apa namanya mungkin ini bisa jadi penyemangat juga gitu ya ketika internship ke sana setahun juga kita konversi Teh SKS-nya. Oh iya Bu, jadi masuk Iya, jadi nanti tidak perlu mengulang semua SKS gitu ya, tidak Iya. perlu mengulang semua SKS gitu. Jadi nanti ada batas maksimal ya untuk konversi SKS sekitar 20 SKS-an lah gitu ya kita konversi. Nah itu nanti sisa SKS-nya bisa ditempuh nanti setelah pulang gitu. Jadi bisa mengefektifkan waktu juga gitu. Jadi enggak kosong banget setahun gitu ya kita konversi ke SKS tersebut gitu Teh. Karena lumayan lama juga ya Bu ya, berarti internship-nya selama 1 tahun di Ya, Jepang. ya, Keren banget Bu. ya begitu. Oke. Ya, sekarang juga lagi proses ada yang sudah lolos interview dan sedang proses kelengkapan dokumen di mahasiswa semester 6. Kebetulan kita tinggal menunggu mudah-mudahan Jepangnya juga buka bordernya jadi berangkat ke sana gitu ya. Iya Bu. Nah tadi Bu kan Ibu juga mention nih sempat tentang JLPT ya Bu ya. JLPT itu Ya, kayak TOEFL-nya tapi bahasa Jepang. Nah kalau untuk internship ke Jepang sendiri itu kepake nggak sih Bu JLPT itu? kepake banget Teh karena ada syarat minimalnya. Iya, rata-rata minimalnya ya itu sudah N3 atau ada juga sih memang beberapa perusahaan yang nggak apa-apa N4 tapi rata-rata sekarang udah N3 gitu. Nah, kita juga buka kesetaraan juga sih di prodi ya kalau misalnya ini ada yang secara apa namanya potensi dia juga bisa sebetulnya ya level kemampuannya ke sana tapi karena sekarang kan tes JLPT juga agak susah ya Teh berebut kuota sekarang tuh tesnya tuh. Udah masa 1 tahun 2 kali ya, Hasasa mungkin merasakan sama Ayu ya susah dapat kuotanya ya. Pas cepet-cepet gitu kan. Udah gitu apa namanya? Udah pas cepet-cepet ada apa namanya ketentuan lainnya ya zonasi dan sebagainya begitu ya. Jadi memang agak lumayan nih persaingannya untuk mendapatkan kuotanya saja gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita juga bisa fasilitasi untuk kesetaraan ada tes ujiannya juga di prodi begitu ya untuk oh iya berarti ini memang kemampuannya sudah setingkat atau setara dengan N3 misalnya seperti itu Teh. Oke Bu, makasih Bu. Keren banget ya ternyata Ya. program-program yang ada di S1 Bahasa Jepang ya Bu ya. Nah, mungkin Teh, boleh tambahan jadi baru keingetan. boleh silakan. Ini juga jadi jangan khawatir juga sih karena kita juga punya program khusus untuk pelatihan JLPT ya. Jadi kita memang diagendakan seminggu 3 kali itu ada training untuk atau pelatihan gitu ya, pelatihan JLPT ini dengan native speaker gitu. Dengan native speakernya ini ya. Jadi apa namanya dan kita juga yang mohon doanya juga nih sekarang kita sedang proses gitu ya untuk native speaker tetap gitu ya prosesnya mudah-mudahan April ini sudah bisa launching native speaker tetap jadi nanti bisa lebih optimal lagi gitu ya dalam JLPT maupun hal lainnya begitu. Oke, Bu. Ini Bu ada pertanyaan dari audiens dari Kang Aldrik. Nanyanya gini Bu, kalau misalnya prospek kerja di S1 Bahasa Jepang tuh kayak gimana sih Bu setelah lulus?
Oke, prospek kerja ya? Iya. Iya, Kang Aldri, terima kasih pertanyaannya. Oke, Kang Aldri, ini apa namanya, mahasiswa bahasa Jepang kah atau tertarik masuk bahasa Jepang? Masih di sini nggak ya? Ya, untuk terkait proses prospek kerja sendiri ya, berarti kalau namanya tadi ya bahasa itu sendiri bisa masuk di segmen manapun sebetulnya, kan gitu ya. Nah, terkait bahasa Jepang sendiri dari ya seiring dengan banyaknya juga ya, Indonesia ini termasuk salah satu negara yang diincar untuk investasi ya oleh berbagai negara dengan kelebihan SDM dan SDA-nya gitu ya, termasuk Jepang. Jadi dibutuhkanlah di situ ya mediator-mediator untuk atau fasilitator bahasa di situ ya untuk bisa memfasilitasi hal tersebut gitu ya. Pertama bisa jadi penerjemah begitu ya, bisa jadi apa namanya, misalnya tadi ya kalau di orang Jepang nih pengen nanam bisnis di Indonesia gitu kan perlu tadi ya penghubung gitu kan ya, ada ini bisnisnya tuh seperti apa sih gambaran bisnisnya. Nah, bisnis matcher juga bisa gitu kan ya, pengajar nanti kalau misalnya mau studi lanjut nih kayak Hasasang pengen studi lanjut nih habis S1 nih bisa nanti menerus nih generasi penerus dosen-dosen di Widyatama gitu ya untuk pengajar misalnya, atau bisa jadi terkait apa namanya mungkin teman-teman ada yang tahu juga ya Jeremy Polin misalnya gitu ya, Jeremy Polin dan sebagainya itu kan apa namanya profesi YouTuber juga bisa jadi ya, itu jadi profesi juga MC berbahasa Jepang itu juga bisa gitu ya. Jadi itu semua bisa ada peluangnya, tergantung kita minatnya kemana nih. Oh, kita mah saya ingin jadi penerjemah langsung nih, misalnya ya interpreter gitu. Atau saya mah kayaknya lebih sukanya penerjemah yang apa namanya, ya tadi penerjemah tulis misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa misalnya. Atau hal lain yang saya mah senangnya ngajar ya bisa mengajar gitu, atau saya senangnya cuap-cuap nih jadi MC berbahasa Jepang, itu kan bisa ya, baik formal maupun non formal itu bisa. Karena di kita juga ada mata kuliah pilihan public speaking. Nah, di situ juga bisa di ini apa namanya bisa di-trigger dari mata kuliah tersebut gitu, dilatih udah punya basic public speakingnya, tinggal switch nih bahasa Jepang gitu ya. Seperti itu. Tergantung minatnya nanti ke arah mana nih. Oke, jadi untuk kerjanya sendiri tentunya banyak banget ya Bu ya, lihat peluang dan juga dari yang ingin sama Widyatama. Jadi duta besar juga bisa ya, di Kedubes, bekerja di Kedubes dan sebagainya bisa. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan buat Kang Hasta nih sama Teh Ayu, kita gali nih pengalaman mereka selama belajar di Widyatama. Mungkin boleh dari Teh Ayu dulu ya, selaku fresh graduate nih yang udah lulus dari S1 Bahasa Jepang. Gimana sih Teh cara atau kiat-kiatnya lulus 3,5 tahun nih, yang tadi Teh Ayu lulus 3,5 tahun, terus juga proses belajar di studi S1 Bahasa Jepang, itu kayak gimana aja sih Teh? Boleh diceritain? Pertama, aku jawab belajar di program studi Bahasa Jepang S1 dulu aja kali ya. Okay. Di program studi S1 Bahasa Jepang ini kita dilatih speaking, dilatih listening juga, dan kosakata. Setiap minggunya kita dikasih modul, dikasih list kotoba yang list kosakata yang relevan sama dunia kerja nanti ke depannya gitu. Karena tujuannya itu penerjemah di penerjemahan. Jadi kotoba-kotoba yang di-share sama sensei itu relevan banget di dunia pekerjaan, di bidang manufaktur, industri, juga di industri perbankan juga ada gitu. Bahkan di perhotelan juga ada list kosakatanya. Jadi kita jadi sebagai mahasiswa kita itu terbantu banget untuk mencari kosakata-kosakata. Nah, yang kedua, cara belajarnya sendiri menurut aku balik lagi ke teman-teman ya, karena yang namanya cara belajar itu beda-beda. Ada yang senang dari lagu, ada yang senang dari nonton anime ataupun drama gitu. Kalau aku sendiri, aku lebih senang belajar dari subtitle karena aku anak YouTube banget gitu. Jadi kalau tiap nonton vlog orang Jepang itu subtitlenya subtitle Jepang dan aku belajar dari sana. Itu sih yang mengenai cara belajar di program studi S1 Bahasa Jepang. Kalau kiat lulus 3,5 tahun, apa ya, aku juga bingung karena nggak ada strategi khusus. Kebetulan waktu itu dapat info kalau misalkan
boleh nih ambil matkul ke atas di semester pendek, dan ada kesempatan itu aku mikir kayak kenapa nggak nyoba gitu, kenapa nggak nyoba buat nantang diri sendiri gitu. Akhirnya daftar untuk ambil matkul atas dan di semester 7 diperbolehkan untuk mengambil skripsi. Di situ aku bimbingan plus kuliah plus magang juga, dan meskipun aku melakukan 3 kegiatan tapi nggak jadi beban sama sekali karena dari dosen pembimbing itu sangat membantu. Beliau support banget aku magang sambil kuliah sambil skripsian juga gitu. Bahkan dari prodi pun sering memfollow up, Ayu gimana progres skripsinya, udah sampai mana, udah beberapa, itu membantu banget ya. Apalagi aku yang keenakan magang gitu kan, cari pengalaman kerja, terus lupa skripsinya, bahkan sampai nggak ada mood buat ngerjain skripsi, tapi dibantu sama sensei-sensei diingetin gitu. Itu sih Teh. Jadi bukan hanya materi gitu, tapi dari sisi kita juga merasa dosen itu teman kita gitu, karena sering ngingetin juga. Iya. Oke, mungkin boleh dijawab untuk Kang Hasta. Gimana Kang nih proses belajar di S1 Bahasa Jepang nih, kalau menurut Kang Hasta sendiri? Kalau dari aku sendiri, mungkin, aduh Ayu kamu terlalu banyak ambil kata-katanya. Cara belajar kita Ya, beda. mungkin kalau dari aku setuju banget sama kata Ayu, itu hampir sama. Mungkin kalau dari saya sendiri, ya saya setuju banget kayak itu cara belajar itu masing-masing ke orangnya gitu kan. Kalau misalnya di bahasa Jepang itu belajar ini juga kan kayak speaking, listening, kayak pengetahuan dasar tentang budaya Jepangnya gitu kan. Nah, untuk sedetailnya tadi udah dijabarin sama Ayu juga. Kalau dari saya sendiri sih untuk cara belajarnya kita harus tahu gitu, kita harus aware kalau bahasa itu kalau nggak dipakai itu bakal hilang gitu. Makanya kita juga harus paham untuk selalu mengulang bahasa yang kita pelajari gitu. Bukan cuma hanya teorinya aja kita hafalin, tapi kita nggak aplikasiin kan kayak apa ya namanya, kayak mudah gitu, kayak nggak ada artinya gitu. Dan nanti meskipun hari itu kita ngerti, hari itu kita tahu, kalau kita jarang ngegunain, kita jarang aplikasiin kan nanti jatuhnya kita nggak ngerti. Makanya di Universitas Widyatama itu enak banget gitu. Kalau misalnya dari teman-temannya juga kayak suportif atau kompetitif juga, enak untuk diajak ngobrol, untuk diajak sharing. Dari dosennya juga selalu membantu, dari dosennya selalu ngasih informasi, ngasih pembelajaran yang sangat menarik. Makanya pembelajaran itu jadi menyenangkan. Apalagi gimana ya, untuk belajar itu sesuatu yang dipaksakan juga baik kan. Makanya belajar yang fun itu lebih efektif. Nah, Berarti belajarnya balik lagi sesuai kemampuan diri ya kakaknya masing-masing ya Kang ya? Ya, itu tuh untuk metodenya sih balik lagi. Kalau dari Ayu mungkin dari anime seperti itu, kalau dari saya sih lebih nyaranin buat diulang aja, diulang-ulang. Karena emang bahasa emang harus banyak pengulangan ya Kang Teh ya? Iya, benar. Iya betul. Harus konsisten juga gitu. Karena kalau nggak konsisten kita lupa. Karena kalau materinya aja pasti besok lupa lagi gitu. Jadi harus sering praktis bahasa. Ini Teh Wica mau nanya dong Kak. Boleh Teh Wica, silahkan mau nanya apa? Ada pertanyaan nih Kang Teh dari Teh Wica. Kalau di prodi bahasa Jepang itu belajarnya di kelasnya full pakai bahasa Jepang nggak? Boleh dijawab Teh Ayu, Kang. Oke, ya kita pakai bahasa Jepang untuk beberapa mata kuliah. Jadi kalau di semester 1 karena maksudnya masih pertama masuk gitu ya, masih awal, ada beberapa teman-teman kita juga yang belajar dari nol, itu belum pakai bahasa Jepang. Baru dari semester 2 ke atas itu mulai dibiasakan untuk berbicara pakai bahasa Jepang di kelas, khususnya di kelas kaiwa atau conversation, itu kita wajib pakai bahasa Jepang. Mau kita gagap-gagap atau au-au itu harus pakai bahasa Jepang, karena biar ngebiasain diri juga. Terus dari semester 3 ke atas itu kita dituntut banget buat sebisa mungkin kalau bertanya itu pakai bahasa Jepang, menjawab pertanyaan dari teman-teman itu juga pakai bahasa Jepang, kayak gitu sih Teh. Kalau dari saya sendiri sih ya sama kayak Ayu, cuman mau menambahkan juga meskipun kedengarannya serem gitu kan, ketuntut atau di kelas pakai full bahasa Jepang, tapi tetap
bawaannya fun kok. Selama belajar, pengalaman saya itu dosennya baik-baik, responsif, dan nggak sampai kenapa-napa, sampai dimarahin, enggak. Kayak ya pasti ke kita juga fun gitu. Dari pengalaman saya juga gitu, meskipun kita ketuntut nih bahasa Jepang harus speak up tiap kelas gitu kan, dan tapi bawahnya tuh fun, jadi rame aja gitu. Makanya nggak semenyeramkan itu, malah fun loh. Wah, asik banget gitu loh. Tapi ya balik lagi, mungkin gak semua mata kuliah itu ada full pakai bahasa Jepang. Mungkin ada beberapa yang mata kuliah yang ya udah kayak teorinya aja, kan pasti menjelaskannya pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi nggak full sih, tapi ada beberapa. Dan itu kalau untuk saya sih itu sarana atau fasilitas yang bagus kalau misalnya ada banyak bahasa Jepang terus, karena kita itu kepacu atau kita itu didorong ke situasi yang mengharuskan kita bergerak atau mencoba gitu kan. Jadi kayak gitu, jadi bagus banget. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kang Teh dari Amdiris. Kak, ajarin dikit dong bahasa Jepang. Boleh nih, Bu, Kang Teh, boleh nih Ayo jago. Nah, tuh, ayo. Jauh PT Ayo paling jago. tinggi. Ayo. Hasta. Ya, Hasta-san, Nihongo de onegai shimasu. Ya, kalau gitu saya pakai perkenalan singkat aja dari bahasa Jepang. Misalnya contohnya, kalau misalnya kan yang paling umum kan pasti orang itu kalau ketemu orang pasti perkenalan nih. Iya, betul. Yang pertama jangan lupa gini, contohnya kayak hajimemashite, watashi wa Wiguna Hasta-kusuma Tomoshimasu. Nah, kayak gitu. Itu artinya perkenalkan, nama saya Wiguna Hasta-kusuma. Motto yukuri. Motto yukuri hanashite kudasai, Hasta-san. Contohnya kayak yang gitu, lainnya ya. tuh, ini ya pelan-pelan. Ah, tuh. Ini Perlahan-perlahan. Ibu, Perlahan. Teh sama Teh Ayu dong yang ngerti. Kita aja bingung. Perlahan tadi ajarin Teh Sofi juga tuh, ajarin gimana hajime mashite, terus perlahan. Kayak hajimemashite, watashi wa Wiguna Hasta-kusuma desu. Kalau saya titik-titik di Jepang tuh kayak misalnya des gitu kan. Terus watashi wa atau 22 sai desu. Maksudnya saya itu 22 tahun gitu kan. Kalau misalnya di akhir biasanya dalam perkenalan bahasa Jepang itu pasti pakainya dozo yoroshiku onegai shimasu. Mungkin kan banyak yang pernah denger itu kan, yoroshiku onegai shimasu kayak gitu. Dan tadi kan sensei juga pakai bahasa Jepang tuh, itu contoh-contohnya. Ibunya udah lancar banget ya nih, Akang Teteh dan ibunya tuh udah sangat-sangat pro banget nih bahasa Jepangnya. Oke. Ayo jago. Ayo Sang, perkenalan. Iya, sebetulnya singkatnya juga bisa ya, hajime mashite, misalnya ayu des, gitu juga bisa ya untuk percakapan singkat non formal gitu. Yoroshiku itu juga udah bisa gitu. Teh Siva bisa, Teh Siva, hajime mashite. Teh Sofi, Bu. Teh Siva, Teh Sofi. Kenapa Teh Siva ya? Ini siapa, ada apa dengan Teh Siva? Saya ingatnya Teh Siva, Teh Sofi. Nah, Teh Sofi. Gimana Ibu? Gimana? Yuk ajarin yuk. Arigato. Singkat aja. Ayo Teh. Arigato. Ayo teh. Hajime mashite. Hajime maste. Itu artinya nama saya. Terus? Oh, bukan. Apa artinya? Perkenalkan. Nih saya tulis. Bu, Perkenalkan. Hajime. Mashite. Nah, misalnya tadi teh Sofi ya. Iya. Siva lagi. Sofi des. Nah, kita dulu ya, saya ketikin ya. Oke, Bu. Yoroshiku. Nah, udah cukup gitu tuh, Teh. Saya ketikin. Oke. Hajime maste, Sofi desu, yoroshiku. Nah, tuh hebat. Keren. Ya. Banget. Jadi abis ini Teh Sofi bisa update status perkenalan bahasa Jepang ya? Jadi Ya. juga nih Bu, minasan konbanjiwa.
Konbang jiwa. Iya. Minasa jiwa. Konbangwa mungkin ya. Konbangwa atau konnichiwa. Jiwa. Udah kayak latihan Oh, ini ada. ya Bu ya. Seru banget. Oke Bu. Oh, ini ada yang itu juga tuh. Tanya nih, kalau di bahasa Jepang ada yang kayak semacam bungkase gitu ya? Iya betul. Oh iya, kebetulan tanggal 26 Maret ini ada Widyatama Japan Matsuri. Nah, itu. Kalau dulu mah kan offline ya, ini panitia-panitia senior nih, Hastasang sama Ayusang ya. Kalau sekarang mau online ya. Online. Iya. Betul. Ada Kang Ahmed Hafez. Bunkasa itu gimana ya Bu ya maksudnya? Bungkasa itu kayak festival budaya gitu lah teh. Festival budaya bahasa Jepang. Iya, pekan bahasa dan budaya gitu loh. Kalau kita menamakannya ada Widyatama Japan Matsuri, jadi festival apa namanya Jepangannya Widyatama lah gitu. Iya benar-benar. Ada pertanyaan nih Bu dari Teh Dea. Ang Teteh, punten mau nanya, kalau semester pendek itu boleh diambil siapapun atau hanya untuk mahasiswa yang perbaikan nilai ya? Ini ya, Jadi untuk semester pendek itu boleh diambil sama siapapun atau mahasiswa yang perbaikan nilai aja nih, Ibu Kang Teh. Boleh ambil ke atas, boleh ambil ke bawah. Nah, ini Ayu memanfaatkan untuk ambil ke atas supaya tadi bisa ambil skripsi lebih cepat, bisa lulus lebih cepat ya Yuk. Bisa, Betul, ya gitu. Jadi kalau misalnya IPK-nya mencukupi ya Bu ya dengan syarat berarti boleh ambil Ada atas syarat. gitu ya. Betul. Kalau Biasanya nanti kita lihat standar IPK-nya ya, standar IPK-nya 3,5 atau 3 ke atas lah, dan lihat track record-nya juga. Biasanya rekomendasi dosen wali juga kan, nanti dosen wali akan mengevaluasi ini layak, boleh gitu. Nanti diajukan ke prodi juga melihat secara administrasinya ya, akademiknya seperti apa. Secara IPK-nya aman ya, bisa mengambil ke atas ya, nanti di ACC yang ngambil ke atas boleh. iya Ibu, ambil semester pendek itu bisa ke atas atau bisa perbaikan nilai juga ya Bu ya, bisa dua-duanya. Betul, bisanya kan ada yang dapatnya B pengen diperbaiki A, oh enggak ya, dapatnya C pengen B gitu, pengen A gitu ya, itu bisa, sangat bisa, boleh. Oke. Mungkin aku mau nanya dulu nih ke Teh Ayu sama Kang Hasta. Prestasi apa aja sih Kang Teh yang udah pernah diraih nih selama jadi mahasiswa di Widyatama? Baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Ayu. Boleh dari Teh Ayu atau Kang Hasta. Oke. Ladies first. Prestasi non Ladies akademik first. itu di organisasi ya Teh. Menurut aku aktif di organisasi itu juga sebuah prestasi, karena banyak juga mahasiswa yang nggak mau berorganisasi tapi pengen ada surat aktif. Jadi aku apresiasi banget buat mahasiswa yang aktif banget di organisasi, dan menurut aku itu prestasi. Dan kalau prestasi di akademik, alhamdulillah tahun 2020 aku dapat beasiswa JFLS, juga juara 1 Japanese News Anchor di acara weekend. Beasiswa JFLS itu apa Ayu Sang, bisa dijelaskan Oh, iya. singkatannya apa tuh? Jabar. JFLS itu beasiswa dari Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mahasiswa yang kuliah di kampus-kampus Jawa Barat gitu, baik swasta maupun negeri. JFLS sendiri kepanjangan dari Jabar Future Leader Scholarship. Jadi nanti award day-nya itu setelah dapat beasiswa, kita dapat pelatihan untuk problem solving sama critical thinking. Itu kita selama 10 hari kita pelatihan, dan setelah 10 hari pelatihan kita bikin mini course gitu. Kita kayak kita dilombain gitu sama pemenang beasiswa dari kampus lain, bikin satu project. Landasan teorinya itu dari yang problem solving sama critical thinking itu sendiri gitu Sensei. Dan beasiswanya juga banyak, ada yang full 4 tahun, ada yang percepatan akses pendidikan selama 1 tahun, dan untuk jenjang
dari jenjang S1 sampai S3 Hmm. gitu Sensei. Boleh mungkin Kang Hasta dijelasin prestasi apa aja sih yang udah pernah diraih? Ya, kalau dari saya sendiri kan ini cerita dikit ya. Mungkin saya itu salah satu orang yang pengen ke Jepang tapi nggak bayar gitu. Kan gimana caranya gitu kan? Tapi pasti ada jalan kan semuanya. Contohnya yaitu kayak prestasi atau beasiswa. Nah, kan saya punya pikiran kayak gitu tuh. Ada gimana caranya biar ke Jepang tapi nggak bayar gitu kan. Tapi ada banyak itu cara-caranya. Misalnya kan kalau saya itu seneng banget sama itu ikutan-ikutan lomba gitu. Jadi waktu itu ada kesempatan saya ikutan speech contest dan juara itu dengan bahasa Jepang, dan saya ikutan speech contest juara 1, sehingga saya punya hadiah untuk berangkat ke Jepang. Itu salah satunya. Jadi waktu itu saya ikutan di Unpad, itu acara Hamamatsu Festival, Bandung Festival, saya ikutan dan juara, dan diberangkatkan selama 2 minggu lebih gitu kan, untuk liburan gitu kan, jadi enak. Terus saya juga waktu pertama kali awal semester saya juga diundang sama Kaminari Foundation untuk ikutan beasiswa susulan gitu, karena saya SMA itu pernah dapat beasiswa juga gitu, karena ikutan speech contest lagi gitu, kayak gitu. Terus dari prestasi-prestasi yang saya udah saya sebutkan tadi, ada juga yang lain, misalnya saya di kampus sering ikutan ngajuin beasiswa nih buat dapetin beasiswa di kampus. Misalnya waktu itu saya juga dapat beasiswa PPA yayasan, saya juga dapat beasiswa PPA Dikti, itu kan lumayan tuh gitu kan. Dan itu tuh ada syarat-syaratnya, misalnya harus IPK-nya harus berapa, dan saya juga alhamdulillah gitu dapat terus gitu sampai sekarang. Dan ya udah masih akhir, boleh nggak ya lagi? Pengen dapat beasiswa terus ya. Iya, sampai udah beres. Gimana kalau bagus ya? Ngajuin lagi. Buat yang lain Cenata, buat yang lain tak? Oh iya, siap. Yang lain katanya Kang. Iya. Dan sama Kang Hasta ini keren banget ya Bu ya, karena berprestasi banyak. Terus juga mengejar banget nih beasiswa. Nah, berarti untuk sobat utamanya di rumah, kalau yang mau interest sama bahasa Jepang nih, mungkin pengen kayak Teh Ayu sama Kang Hasta nih, pengen dapat banyak beasiswa, boleh banget ya Bu ya, karena difasilitasi banget boleh banget di S1 bahasa Jepang. Iya, betul. Mungkin nambahin Teh, dari sisi kami juga Prodi itu concern juga ya terkait keaktifan mahasiswa nih gitu ya. Gimana caranya mahasiswa teh tong keuleun gitu ya, kalau bahasa Sundanya mah ya. Jangan sampai mahasiswa teh aktifnya di situ-situ aja. Makanya saya senang banget ini ya, Ayu Sang juga aktif juga ya di berbagai organisasi di luar juga, Hasta pun sama gitu ya. Ini mantan wakil ketua ya tak, atau ketua tuh waktu itu tak? Wakil ketua kan di himpunan gitu ya. Jadi di Prodi juga concern untuk bisa mahasiswa tuh bisa aktif juga di luar gitu ya, karena ya tadi pola pikir kita bisa berkembang dan sebagainya tuh kan bisa banyak ketemu orang gitu istilahnya gitu ya, bukan itu aja circle-nya gitu. Dan ini juga kita jadikan salah satu poin SKPI surat untuk kependamping ijazah ya, kan nanti apply tuh mana yang sudah lulus JLPT dan sebagainya gitu, termasuk ya itu keaktifan organisasi di himpunan lah, minimal itu mereka harus ikut, wajib gitu, harus ikut. Kalau enggak ya nanti ada konsekuensi ya, ijazahnya ditahan, ini enggak ada yang belum terpenuhi syarat-syaratnya gitu ya, wajib ikut kuliah umum, kuliah praktisi kayak gitu. Yang kita ya itu ya bagian dari komitmen kami juga ya, untuk mendatangkan berbagai praktisi ataupun pembicara narasumber yang mudah-mudahan bisa membuka wawasan gitu ya. Kemarin kita baru ngadain kuliah umum yang terkait citation manager Teh. Ini cerita sedikit ya, mungkin Hasa sama Ayu juga ikut kan ya, wajib ikut. Itu tentang bagaimana kita membuat satu karya ilmiah ini lebih, karena menyongsong nih yang sedang tugas akhir, supaya tugas akhirnya tuh bebas plagiasi gitu ya, dan citasinya bagus gitu. Nah itu kita juga mengadakan untuk citation manager itu ya, pelatihan citation manager. Dan terakhir juga tentang penerjemahan mangga nih, kemarin alhamdulillah antusias juga anak-anak gitu ya, untuk karena rata-rata teh pada senang mangga ya, kita teh sebar kuesioner teh untuk kuliah umum tuh.
sebar kuesioner ke mahasiswa, kira-kira apa yang menarik gitu ya, ide-idenya apa. Nah ternyata sebagian besar juga masih tertariknya dengan penerjemahan gitu ya. Nah kita kaitkan, oh ternyata mahasiswa juga kan sebetulnya banyak yang senang manga. Jadi bagaimana sih proses penerjemahan manga itu, prospek kedepannya seperti apa, proses ya mudah-mudahan bisa membuka jenjang karir juga. Ternyata lumayan juga ya jenjang karir jadi penerjemah manga itu juga menjanjikan gitu ya. Gitu, seperti itu. Walaupun tadi ya mungkin disebutkan juga oleh pembicara, makin sekarang kan udah lumayan ya banyak teknologi penerjemah ya, teknologi aplikasi penerjemahan yang udah akurat begitu ya, atau mendekati gitu, tapi tetap aja SDM manusia itu tidak bisa tergantikan oleh mesin. Jadi tetap dibutuhkan gitu. Bagaimana kita cross check kesesuaian bahasanya dikaitkan dengan budaya. Kan kalau mesin mah ya A gitu kan, nggak bisa ya memilih oh ini alternatifnya ke sini sesuai budaya ini, kan nggak bisa. Jadi peran penerjemah tuh sekarang tuh seperti itu. Jadi bagaimana berkolaborasi dengan mesin gitu ya untuk memverifikasi bahasa dan sebagainya. Jadi kan mungkin ada ini sekilas membuka wawasan kita juga ya, bahwa ngapain jadi penerjemah, udah banyak gitu ya aplikasi penerjemahan yang udah akurat, tapi tidak seperti itu. Manusia tidak akan tergantikan oleh mesin gitu intinya. Jadi semakin ada tadi ya kemajuan teknologi, di situ ada lapangan pekerjaan baru pastinya gitu ya, dan pasti nggak akan tergantikan manusia mah gitu. Seperti itulah Teh. Ya kita support juga untuk mahasiswa-mahasiswa kami itu untuk bisa tadi bisa aktif di berbagai kegiatannya, jangan di dalam terus gitu ya, supaya berkembang pengetahuannya gitu. Oke, berarti tadi ya soft skill tadi ya. Soft skill sama hard skillnya. Nah, betul banget nih ya Bu, gimana sih cara Kang Hasta sama Teh Ayu buat manage waktunya nih Bu? Dari coba tuh. Terus juga organisasi di dalam, organisasi di luar kampus, ada yang magang, ada yang kerja. Coba dong tuh. Nih cara memanage coba sharing gitu. Dan berprestasi loh di kampusnya, keren banget. Betul. Mulai mungkin dari coba Teh Ayu atau Kang Hasta, sok siapa yang mau duluan? Teh Ayu. Hasta selalu ladies first ya. Oke. Boleh Teh Ayu. Cara memanage waktu. Pertama, beda banget ya waktu kuliah offline sama kuliah online. Waktu di kuliah offline itu aku nggak bisa sambil kerja karena full kan kuliahnya gitu. Ditambah lebih diprioritasin organisasi di dalam kampus. Semenjak online itu serba fleksibel, bisa kapan aja aku akses modul-modul, tugas-tugas kuliahnya juga bisa kapan aja aku kerjain gitu. Jadi di siang itu relatif kosong karena aku lebih seneng ngerjain tugas, belajar itu malam ke subuh gitu. Jadi pas siang aku manfaatin buat pertamanya cari info dulu untuk magang gitu, karena kayaknya sebagai fresh graduate butuh banget yang namanya pengalaman kerja yang didapetin dari magang. Akhirnya waktu siang itu dari sekitar jam 9 sampai jam 6 sore itu aku manfaatin untuk fokus di magang. Nah malamnya aku skripsian sama dosen pembimbing aku. Untuk tugas kuliahnya itu aku kerjain di weekend gitu. Jadi untuk kegiatan organisasi di luar kampus, alhamdulillahnya pihak mereka pun support gitu. Mereka tahu aku lagi magang, aku lagi skripsian, jadi aku diperbolehkan untuk mengikuti acara kegiatan mereka kalau aku lagi senggang. Tapi aku ikut berkontribusi di balik layar gitu. Misal lagi ngerencanain acara apa, aku ikut nimbrung di WhatsApp, aku nyumbang ide gitu. Jadi nggak pasif juga. Gitu sih Teh. Kalau untuk manage waktu aku nggak yang strict banget gitu ya, punya jadwal dari jam 7 nyampe jam segini aku ini aku enggak sih, tapi lebih ke ya tergantung mood. Kalau lagi pengen skripsian bisa sampai 2 jam 3 jam, kalau pengen belajar ya belajar, kalau pengen main ya main gitu. Ada waktu mainnya juga ya, me time-nya. Iya, berarti selesai buat merefresh juga. Healing. Iya, healing. Iya, betul. Healing ya, bahasa sekarangnya healing ya. Boleh Kang Hasta, silakan jawab. Ya,
Kalau dari saya pertama-tama saya mau mention dulu atau garis bawahi dulu kalau tiap orang itu kesibukannya beda-beda gitu kan. Kalau dari saya sendiri, hmm, kalau saya jujur dari aktivitas luar itu jarang banget, makanya kebanyakan itu aktivitas di kampus. Makanya saya manfaatin aja terus waktu saya kalau di kampus itu. Dan itu kan waktu di kampus kan misalnya dari pagi sampai malam itu kayak banyak waktunya tuh. Misalnya waktu offline dulu kayak waktu dari pagi kan ada kelas ya, berarti saya fokus kelas gitu. Terus misalnya ada jam istirahat kan ada waktu buat ngobrol sama teman, ada main sama teman ya. Ya di kelas juga kan pasti main kan kadang-kadang gitu kan ngobrol gitu kan tetap aja. Maksudnya kayak ada salah-salah waktu kayak gitu, jadi nggak sampai ke kayak gimana banget gitu. Terus kayak waktu udah beres kuliah kan sampai jam 3 atau misalnya kelas tuh kan saya biasanya kelas tuh ada cuma 2 matkul, siangnya beres. Makanya itu kan kayak ada waktu banyak tuh, kayak saya sempetin untuk aktifin organisasi, ikutan-ikutan UKM, ikutan-ikutan apa sih namanya organisasi himpunan. Makanya saya ikut andil dalam organisasi itu. Makanya pasti ada waktu di sana. Udah gitu saya sempetin selalu untuk cari info-info kalau misalnya ada beasiswa-beasiswa atau ada lomba-lomba gitu kan, pasti itu akan ada waktu gitu untuk kita itu gak akan selalu sibuk 24 jam full kan. Masih ada sela-sela kita bisa lihat, oh ternyata ada ini, ada ini, ada ini. Dan saya juga men-try diri saya juga untuk coba ikutan. Pasti ada kok, ada waktunya, nggak akan sampai terkekang itu gitu, mau apapun aktivitasnya. Tapi saya juga kayak ingetin diri saya juga jangan terlalu fokus terusan gitu kan, pasti ada mainnya, pasti ada healingnya gitu kan. Kalau sekarang pasti ada healingnya gitu kan, ya itu. Dan kalau dari saya sendiri sih kayak dimanfaatin untuk kehimpunan, dimanfaatin untuk UKM, dimanfaatin untuk ikutan lomba-lomba. Karena gimana ya, karena dari dosen juga ikut ngebantu gitu, nggak hare-hare gitu kan. Pasti kalau kita mau sesuatu pasti dibantuin kok sama dosen, diarahin, dibantu atau dilatih gitu kan. Jadi enak kitanya. Nah makanya saya tuh kalau manajemen waktu itu sendiri mungkin tiap orang beda-beda, dan saya selalu memaksimalin satu hari itu tuh pasti ada waktu untuk itu, nggak akan mungkin nggak ada gitu. Dengar pengalaman atau cerita dari Kang Hasta sama Teh Ayu nih, jiwa rebahan saya bergejolak gitu Bu. Tenang, saya juga masih rebahan. Iya. Mana aja nih aku gitu. udah lebih sama kok Teh, aku juga rebahan. Betul. Jadi sangat Jadi intinya banget sih. Iya, rebahan itu nggak masalah ya, tapi jangan seterusnya we rebahannya gitu ya. Seharian. Jangan seharian gitu ya. Jadi ya produknya kalau rebahannya bisa produktif, rebahan sambil nulis apa, bikin karya mungkin bisa ya. Rebahan produktif teh. Rebahannya sambil nonton, Gitu. beda lagi Bu. Iya ya. Oh ya Ibu, Iya. ini ada pertanyaan nih ternyata dari Kang Ahmed, nanya katanya kalau misalnya di Widya Tama ada rencana offline atau enggak. Mungkin kalau itu di DM aja ke Widya Tama ya Bu ya, di Instagram. Iya. Sebetulnya sekarang juga sudah ada yang tatap muka ya. Iya betul Bu. Menuju ke sana sebetulnya sudah ada yang tatap muka, memang terutama yang memang praktikum kayak gitu-gitu ya. Kalau untuk misalnya desain dan sebagainya itu prodi tertentu. Tapi kalau di bahasa Jepang, karena kemarin juga sebar kuesioner, suara terbanyaknya masih online begitu ya, karena lumayan kan untuk offline itu kan ada surat izin orang tua juga, yang memang orang tua kan mungkin ada yang masih khawatir ya dengan kondisi COVID sekarang gitu. Jadi ya kita tetap masih online nih kalau prodi bahasa Jepang mah ya. Karena emang kalau untuk offline sendiri kita masih hybrid ya Bu ya, masih cuma ada beberapa Betul. aja dan dibatasi juga orangnya atau masanya gitu. Betul Teh. Boleh nih buat sobat utama nih yang udah join di live, kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung di chat lagi aja ya Bu ya. Iya, mangga. Ini kolom chatnya. Saya dari tadi banyak yang join, tapi yang nanyanya sedikit gitu Bu. Jadi boleh, mumpung nih ada Bu Heti, ada Kang Hasta sama Teh Ayu nih. Jadi langsung tanyain aja di kolom chat. Mangga. Iya. Oke, nanya lagi. Sambil nunggu pertanyaan dari sobat utama, mungkin
pertanyaan lagi nih ya buat Kang Ayu sama buat Teh Ayu sama Kang Hasta. Kok kebalik? Jadi kebalik ya. Makin malam makin ini nih Teh. Agak error nih Bu. Oke, buat Teh Ayu nih sama Kang Hasta, kira-kira apa sih yang paling berkesan gitu selama jadi mahasiswa S1 Bahasa Jepang? Mungkin dari dosennya atau pengalaman yang nggak pernah terlupain nih selama kuliah atau pas lagi kuliahnya. Boleh deh Kang Hasta dulu deh. Nah, Iya. Nanti komen Teh Ayu mah ngabisin jawaban. Aduh, kepake. Pengalaman apa Iya. yang paling berkesan? Kalau dari sekian banyak yang berkesan pasti banyak banget kan. Cuman kalau untuk pilih yang paling berkesan kan kayaknya sulit banget. Tapi ya kalau dari saya sendiri apa ya? Kalau saya sih waktu ini aja nih, waktu paling berkesan itu waktu lomba speech contest. Karena di situ posisinya saya dikejar waktu banget tuh, terus kayak dosen juga udah ngelatih saya gimana terus kayak ekspektasi, aduh lawannya susah banget tuh, gimana ya, bisa menang atau enggak ya, terus ekspektasinya gimana ya, gini terus tapi saya masih dapat suportif, dapat motivasi, dapat masih terus dilatih kayak gitu kan. Kayak ternyata waktu hasil akhirnya saya bisa menang gitu kan, itu kebanggaan banget. Dan saya juga bisa bawa nama kampus kan, Widya Tama tersebut, waktu bawa juara atau bawa piala kan, itu momen apa ya, momen terkesan buat saya sendiri. Itu yang paling terkesan. Itu waktu ngeplay Mongkaso gimana tuh? Jadi Hasa tuh sempat ngeplay juga Teh untuk beasiswa itu ya. Beasiswa pemerintahan Jepang nih ya, luar biasa nih apa namanya semangatnya untuk mengajar beasiswa ya gitu ya Mongkaso. Jadi memang beasiswa pemerintahan Jepang tuh ya Tak ya, lolos tahap seleksi 1 ya Tak ya. Ya. Waktu itu Jadi, ya. Gimana? Hasa cerita sendiri. Iya, sok itu berkesan nggak? itu jujur kayak berkesan banget lah, itu serius kayak. Iya pasti. Karena gimana ya? Kan harus ke-trigger dulu sih. Kayak gimana ya? Kayak itu tuh beasiswa itu tuh kan yang paling dicari banget kan sama orang-orang gitu kan. Ya, betul lumayan Peminat itu banyak banget gitu kan. Banyak sekali. Misalnya Saingannya dari 5.000 orang, 5 orang yang pinter-pinter cuma keseleksi kesaring 60 orang. Itu kan Hasta masuk ke 60 orang itu kan kayak senang banget gitu. Dan bisa sampai, bukan belum bisa dapat, tapi kayak udah sampai titik di mana Hasta ke tengah-tengah hampir dapat tuh udah puas banget sih. Iya, itu kita juga luar biasa loh, dari kampus biasanya kan yang sejauh ini tuh PTN tuh Teh ya yang dilirik, alhamdulillah ini dari Widya Tama gitu ya. Lolos tahap 1 sampai ya Allah, Hasta keren banget Tak. Gitu. Jadi ini apa ya? Bukan gagal, itu mah bukan gagal Tak. Tapi ya tadi ya untuk pembelajaran gitu ya. Awal dari keberhasilan, nanti kan kedepannya bisa ikut itu studi lanjut dari Mongkaso juga kan gitu. Setidaknya sudah muncul nih nama Hasta tuh gitu ya. Nama Hasta dari Widya Tama itu luar biasa. Itu gitu ya. Itu nanti untuk achievement yang besar ya. Nama baik Widya Tama, nama pribadi juga. Iya, betul. Okay. Ibu Akang Teteh, ini ada pertanyaan nih dari Teh Rati. Konbanwa minasan, adik saya pengen kuliah bahasa Jepang, tapi basic bahasa Jepangnya masih minim. Nah, apa bisa masuk? Apa bisa nggak nih kalau masuk, ada saran? Boleh nih mungkin dijawab sama Ibu, Kang Hasta atau Boleh. Enggak boleh masuk. Ya masuk lah boleh. Boleh atuh sayang, boleh masuk, boleh sekali, asal tadi ada peminatan. Alhamdulillah udah ada yang minat nih ke bahasa Jepang gitu ya, karena kita juga tadi mungkin kalau tidak salah Ayu sempat mention ya bahwa kita juga belajar dari awal ya Ayu ya. Iya, Belajar dari awal. Jadi walaupun dia udah punya dari awal, ini uniknya ada juga yang sudah N1 nih, mahasiswa kita nih, salah satu mahasiswa kita yang udah N1 tetap aja belajarnya dari awal gitu ya. Udah N2 tetap dari awal lagi belajar gitu kan ya. Ya karena tadi sama lah gitu ya. Nanti kan proses dia nanti prestasinya seperti apa kan nanti masing-masing ya gitu. Tapi kita fasilitasi semuanya dari awal gitu.
Dan apa namanya tadi ya, untuk meminimalisir, aduh jangan apa saya minder nih, yang lainnya udah pada bisa kok saya nggak bisa, jangan minder gitu ya. Nanti dari sisi yang lain pun ya kan ada himpunan juga, nanti himpunan juga punya program tuh yang kita titipkan juga, Benkyokai di himpunan juga ada gitu. Jadi Benkyokai itu tuh kayak belajar bareng teh, jadi difasilitasi sama teman-teman himpunan. Nih programnya Hasa sama Ayu dulu waktu di Hima kan ya, sekarang juga masih berlanjut. Jadi nanti ada kayak apa ya istilahnya, belajar awal juga gitu ya, belajar huruf lagi di fasilitasi juga gitu, bukan hanya di kelas gitu, tapi di luar kelas pun disupport gitu dari himpunan gitu. Makanya wajib itu ikut himpunan itu ya gitu. Jadi di lain itu juga saya pikir sih, kalau saya lihat ya dari sudut pandang saya pribadi gitu ya, rata-rata circle-nya memang mahasiswa kita teh terbangunnya insya Allah positif ya circle-nya tuh. Jadi saling kerjasama gitulah. Gak ada yang jadi pahiri-hiri teh apa ya. Saya mah pokoknya pengen ini gitu ya, pengen maju sendiri dan sebagainya. Enggak juga sih. Saya lihat malah pada kompak rata-rata gitu kan ya, anak-anak teh gitu. Alhamdulillahnya pada support gitu, saling bantu gitu. Saling bantu gitulah. Iya, Bu. Karena emang sebenarnya kalau untuk kuliah sendiri tuh pasti dari nol semua ya, Bu ya. Semua jurusan gitu. Dan bahasa Jepang juga pasti belajarnya dari nol. Jadi nggak ada minimal basicnya harus kayak gini, kayak gini gitu. Iya. Iya, betul. Iya, betul, Teh. Iya, Bu. Terus ini, Bu, ada pertanyaan nih dari Tasya Aprilia. Ini kayaknya sobat utama yang mau masuk prodi bahasa Jepang nih, Bu. Karena dia nanyanya berapa? Oh ya. Bayarnya berapa sih kalau masuk, sama per semesternya berapa? Mungkin kalau untuk pembiayaan ini langsung DM aja ya, Bu ya. Ke marketing. Instagram langsung DM kita nggak paham nih. Langsung DM aja ke Aprilia Tasya ke Widyatama untuk lebih lanjut tahu tentang pembiayaan dan lain-lain. Terus juga ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Kang Bambli. Ada beasiswa KIP nggak ya katanya? Mungkin kalau KIP ya? Ya, KIP. Untuk informasi beasiswa mungkin boleh langsung cek ke Instagramnya Kemahasiswaan Widyatama ya, Bu? Karena pasti iya, atau mungkin ya betul, pasti ada di-upload di situ. Dan sekedar informasi juga ada beasiswa KIP ya, dari LDIT, dari pemerintah ada. Termasuk mahasiswa kami juga kemarin ada nih, mahasiswa baru kami ada 2 orang yang lolos KIP itu. Ada. Iya. Jadi silahkan dioptimalkannya, mungkin cari-cari tahu dari sekarang gitu ya. Jadi mahasiswa kami juga ada yang mendapat KIP. Oke. Jadi ada nih yang udah dapat KIP, dan untuk informasi lanjutnya boleh langsung cek aja di Instagramnya Kemahasiswaan Widyatama gitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Tadi Ayu belum cerita kesan-kesannya tuh. Oh iya, Ayu. Kesan ini, kesan di teror prodi, progres skripsinya udah sampai mana? Itu berkesan banget, sampai nggak bisa dilupain. Jadi kita tuh banyak grup nih di prodi itu ya, banyak grup. Grup mahasiswa aktif, grup mahasiswa PKL, grup mahasiswa skripsi. Nah, itu di situ tuh kumpul grup perwalian, dicek semua. Grup semua informasi di-share di situ. Yang mahasiswa skripsi kerjanya nagih skripsi. Banyak grup ya. Alhamdulillahnya walaupun sudah lulus pada nggak mau live itu. Jadi pengen tetap lucunya itu saking kayaknya masih kangen kampus meren ya. Padahal udah dipersilahkan nih, Bu, di bahasa Jepang ya. Mungkin seperti itu ya, bisa disimpulkan seperti itu. Kalian boleh keluar gitu. Cicing gue di situ nggak keluar. Boleh Teh Ayu. Lucu. Pengalaman yang tidak terlupakan nih. Karena kan udah fresh graduate juga ya, pasti banyak banget. Pengalaman yang paling berkesan sama kayak Hasta ya, lomba. Apalagi itu piala pertama aku waktu di Widyatama gitu. Dan berkat dukungan dosen itu langsung juara 1, tingkatnya juga internasional. Itu paling berkesan banget gitu, karena selama persiapan lomba itu dibimbing sama dosen yang bener-bener expert di bidang public speaking gitu. Yang kedua,
aku ketemu beliau lagi waktu bimbingan skripsi. Itu aku ngerasa bangga gitu sih Teh. Karena wow, aku bertemu lagi dengan beliau gitu. Bangga banget aku bisa banyak mentransfer ilmu dari beliau, kerangka berpikir beliau, cara beliau menyelesaikan masalah, cara beliau merevisi skripsi itu aku bener-bener belajar banget dari beliau dan kayaknya kalau aku nggak masuk S1 Bahasa Jepang, aku nggak akan ketemu beliau. Itu berkesan banget sih Teh. Iya, Bu. Iya, Teh. Oke. Mungkin dari audiens juga udah nggak ada yang mau ditanyain. Oh, ini ada nih, Bu. Eh, Organda dari Empres 071. Organda ekstra HMI, stigmanya sensitif nggak di lingkungan kampus? Apa ya maksudnya? Gimana? Organda? Organisasi HMI maksudnya? Iya, organisasi ekstra. Organisasi HMI. Iya. HMI sensitif nggak di lingkungan kampus? Saya pikir kalau di nggak ini ya apa sih namanya kalau di kita ada UKM itu nggak sih? Nggak ya? Nggak gayanya nggak sensitif isunya? Memang seperti apa isunya? Kurang tahu nih. Karena kayaknya saya kurang, kayaknya saya kudet ini ya. Kayaknya. Ya kalau terkait HMI mungkin saya kurang update ya, tapi kayaknya kurang update lah ya intinya. Kalau untuk UKM bahasa Jepang mah ada ya ini nih dulu. Iya, betul. Pelaku-pelakunya JC ya, apa namanya? Ya Japan Community ya. Iya, Japan Community. Iya, sensei. Oke. Oke, mungkin udah nggak ada yang ditanya lagi dari audiensnya, dari sobat utama yang di rumah. Dan juga materi pembahasan kita sebenarnya udah selesai nih Bu ya, udah semuanya disampaikan. Mungkin ada, sebelum kita penutupan, aku pengen nanya nih terakhir ke Kang Hasta sama Teh Ayu. Apa sih yang memotivasi kalian supaya semangat gitu menyelesaikan studi S1 Bahasa Jepang? Dari Ayu. Boleh dari Teh Ayu katanya. Motivasi aku tentu mimpi ya Teh. Kita semua pasti aku pakai itu yuk yang mau dikejar. Enggak. Karena syarat lulusnya itu harus JLPTN 3, itu aja udah bisa ngemotivasi kita kok buat terus belajar bahasa Jepang. Karena kebayang nggak kalau kita lulus nih S1 gitu, tapi JLPTN 3-nya belum punya. Nah, terus nanti kerja mau kemana gitu. Kalau kita fresh graduate bahasa Jepang, tapi nggak punya sertifikasi JLPTN 3, itu bakal repot sih. Kecuali kalau kita expert juga di bidang lain, mungkin bisa. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua, kita udah masuk kampus, kita registrasi, mengeluarkan uang, masa disia-siakan begitu aja gitu. Masa-masa di kampus, masa cukup kuliah pulang kan enggak gitu. Kita pengen punya banyak relasi, ketemu orang-orang baru, kenal sana sini juga gitu. Itu motivasi yang kedua sih Teh. Dan itu yang membuat aku bertahan selama ini di bahasa Jepang S1. Itu sih, itu aja sih Teh dari aku. Oke, boleh dari Kang Hasta. Tadi mimpinya udah keambil sama Teh Ayu. Jadi ya karena semua orang itu punya mimpi. Betul. Ya, maksudnya gini nih, kalau dari saya sendiri sih apa motivasinya kenapa saya terus belajar, kenapa saya masih bisa pengen terus belajar bahasa Jepang. Yang pertama karena ya itu karena semua orang itu punya mimpi, dan gimana sih cara dapetin mimpi itu, gimana sih cara ngewujudin mimpi itu. Kalau diem terus kan ya gimana mimpi itu bakal terwujud gitu kan. Yang kalau dari saya sih saya terus ngebikin suatu plan gimana caranya saya itu pengen jadi apa, saya itu pengen kemana arahnya. Itu kan itu harus di plan kan, harus dipikirin sejak
ya awal-awal gini kan lagi ya maksudnya lagi matang-matangnya untuk bisa apa sih merencanakan itu. Dan saya juga punya plan-plan agar bisa ke Jepang untuk lanjut studi untuk S2 ke sana. Niat saya itu seperti itu, dan semoga aja. Dan saya juga udah ngerasain di sini di Widyatama ini S1 untuk S1-nya itu menjadi bekal saya untuk kedepannya, untuk bisa prepare lebih siap lagi menghadapi apa yang akan saya hadapi di kemudian hari atau kemudian waktu saya apply beasiswa S2 ke Jepang kayak gitu. Oke, berarti dari pembahasan live hari ini bisa disimpulin kalau prodi S1 Bahasa Jepang itu melatih anak-anaknya untuk punya hard skill sama soft skill yang bagus. Terus juga kita dikasih kesempatan untuk dapat banyak beasiswa, untuk aktif di organisasi, kita boleh magang, boleh kerja sambil kuliah, boleh ikut organisasi di luar. Pokoknya dimudahkan banget lah ya dalam proses pembelajarannya. Terus dosen-dosennya juga tadi dari cerita Kang Hasta sama Teh Ayu pada ini banget ya, erat banget hubungannya sama mahasiswa gitu. Jadi nggak yang menelantarkan mahasiswa, tapi yang merangkul mahasiswanya supaya mereka bisa berprestasi, bisa lulus cepet gitu ya Bu ya, Kang Teh. Oke, mungkin sebelum ini ditutup, silakan dari Kang Hasa sama Teh Ayu untuk menyampaikan closing statement. Boleh Bu dulu selaku Kepala Program Studi S1 Bahasa Jepang. Oke, terima kasih Teh. Oke, nah mungkin terakhir dari saya gitu ya, untuk semua nih ya Sobat Utama. Jadi kita sama-sama yuk coba untuk mengubah pola pikir kita bahwa kesempatan kita untuk kuliah atau studi itu tuh tujuannya untuk apa sih gitu ya. Jadi tujuannya itu salah satunya adalah untuk membangun pola pikir ya, sebetulnya seperti itu. Nanti hasilnya saya dapat kerja di sini dan sebagainya itu mah karunialah dari Allah gitu ya. Jadi itu untuk membangun pola pikir kita gitu kan ya. Dan apa sih namanya pola pikir yang apa sih berbeda dengan waktu SMA gitu ya. Namanya juga kan mahasiswa ya, levelnya lebih up lagi, berarti pola pikir yang lebih dari ketika kita SMA dulu gitu kan ya. Dan berarti kita dituntut untuk apa? Mandiri, inisiatif gitu ya, komunikatif juga di situ, skill-skill seperti itu yang memang dibutuhkan ya ketika kita untuk ingin mengembangkan pola pikir. Nah, di perkuliahan tuh seperti itu sebetulnya gitu ya. Namanya juga ada mungkin di perkuliahan itu gitu ya, ada namanya SCL tuh, Student Centered Learning. Jadi di situ fokusnya memang dari studentnya nih gitu. Kita fokus untuk dari studentnya gitu. Dosen itu memfasilitasi, men-trigger gitu supaya tadi pola pikir itu terstimulus nih, berkembang gitu. Nah, seperti itu. Jadi dari sisi dosen seperti itu ya, mau men-trigger, memfasilitasi dan prodi pun memfasilitasi itu begitu. Makanya tadi concern-nya tuh ke hard skill, soft skill begitu ya. Dan tinggal mahasiswanya pribadinya nih, dari faktor eksternalnya tadi sudah membuka fasilitas-fasilitas tersebut tuh ya. Nah, dari internalnya nih tinggal mau apa enggak gitu kan ya, tergantung kitanya. Jadi mau kuliah dimanapun gitu, jurusan apapun, kalau kitanya tadi ya pola pikirnya tidak berkembang, tidak terbentuk ya, tujuannya tadi ya apakah bisa meraih mimpi, kan nggak mungkin gitu kan ya. Seperti itu. Jadi dan dengan program-program yang ada di prodi kami gitu ya, dengan desain kurikulum yang disusun dan program-program yang ada, nah itu kita memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa untuk bisa mengembangkan dirinya dan pastinya untuk meraih prestasi gitu ya. Jadi sama kayak judul sekarang ya, Get Ready with Bahasa Jepang S1 gitu ya. Seperti itu Teh. Iya Ibu, terima kasih. Mungkin boleh ke Teh Ayu dulu ya Teh ya, untuk menyampaikan Aku dulu. Kenapa Kang? Enggak. Atau mau Kang Hasta dulu? Mau Hasta dulu Aku ya. dulu deh, kan aku dari tadi kedua. Kalau dari aku sendiri sih untuk closingnya, dari aku sendiri mah pengen ngasih saran aja untuk teman-teman yang mau untuk dan minat untuk belajar bahasa Jepang. Tapi kan ya sebagai manusia kan pasti punya negative thinkingnya, punya ketakutannya nih. Jadi buat teman-teman adik-adik kelas yang mau pengen banget masuk ke Widyatama Bahasa Jepang, saya punya satu kalimat buat kalian, yaitu jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk mencoba belajar bahasa Jepang, apalagi di Widyatama Bahasa Jepang. Oke. Boleh silakan Teh Ayu.
Dari aku, buat teman-teman yang lagi bingung milih jurusan, memilih bahasa Jepang untuk karir kalian ke depan, untuk kuliah kalian nanti itu bukan pilihan yang salah. Karena bahasa Jepang itu kepake banget di dunia kerja. Apapun bidangnya, kalau kalian bisa bahasa Jepang itu lebih luas lagi. Kalian bisa melamar pekerjaan gitu. Dan yang kedua, sama kayak Hasta, jangan takut belajar bahasa Jepang. Iya, kanji susah, banyak coretannya, iya gitu. Tapi itu proses belajar. Justru serunya belajar tuh kita nantang rasa susahnya itu gitu. Dan hasilnya yang bikin kita, ini loh hasil pencapaian terbesar ketika belajar tuh seperti itu. Dan yang ketiga, buat teman-teman, kita nggak akan pernah tahu rasanya menang dari ketakutan kalau nggak pernah nyoba. Jadi, so get ready with bahasa Jepang S1 Wijatama. Wow, Ayu keren banget. Keren Ayu. S1 bahasa Jepang. Oke, mungkin sesi IG Live kali ini dengan judul Get Ready with S1 Bahasa Jepang udah tersampaikan dengan ini ya Bu ya, dengan baik, dengan lancar, alhamdulillah. Nggak ada gangguan yang banyak. Alhamdulillah lancar. Mungkin terima kasih untuk Ibu yang sudah menyampaikan gambaran atau profil tentang S1 Bahasa Jepang, dan juga Kang Hasta, Sama-sama. Teh Ayu, makasih, semangat untuk Kang Hasta kuliahnya, dan Teh Ayu semangat untuk terjun langsung ke pekerjaan. Semoga dengan setelah live ini banyak yang langsung tertarik ya Bu sama S1 Bahasa Jepang gitu. Ya, dan terbuka wawasannya ya, mudah-mudahan bermanfaat sharingnya kali ini ya. Amin. Ya. Mungkin saya tutup aja live hari ini. Terima kasih untuk Ibu Kang Hasta sama Teh Ayu yang udah join. Dan untuk semua Sobat Utama nih di rumah yang udah nyaksiin dan udah mantengin live-nya sampai akhir. Makasih banget. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Teh ya. Hasta, Ayu. Teh Ayu. Sehat ya semua ya. Sehat-sehat. Iya, mangga. Iya, sama-sama Teh. Hatur nuhun. Hai, arigatou gozaimashita. Sukare sama des. Sukare sama des. Tutup ya Bu. Mangga Teh.